Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas manajemen B akan mempresentasikan bab 2 yaitu komponen dasar akuntansi. Berikut ini adalah presentasinya. Presentasi A akan dibacakan oleh Rizka, presentasi B akan dibacakan oleh Sevia, presentasi C akan dibacakan oleh Dila, presentasi B akan dibacakan oleh Reva, Aldi, Ega, dan Rizka. Presentasi E akan dibacakan oleh Sevia, Sisil, dan Afi. Berikut ini adalah presentasinya. A. Siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan serangkaian kegiatan akuntansi yang dilakukan secara sistematis dimulai dari pembukuan akuntansi hingga penutupan pembukuan. Secara rinci, kegiatan yang membentuk siklus akuntansi ini dapat diuraikan sebagai berikut. A. Menganalisis transaksi perusahaan dan menyiapkan bukti pembukuan atau dokumen transaksi. B. Mencatat akun ke dalam buku jurnal. C. Memposting akun ke buku besar. D. Menyusun neraca saldo. E. Membuat jurnal penyesuaian jika ada. F. Menyusun neraca lajur atau kertas kerja jika diperlukan. G. Menyusun laporan keuangan. H. Membuat jurnal penutup dan saldo penutup. I. Membuat jurnal penyesuaian kembali atau jurnal balik. Bukti transaksi merupakan suatu dokumen yang menandai bahwa transaksi yang sah telah terjadi. Akuntansi hanya mencatat objek yang timbul akibat adanya transaksi yang sah. Dan dalam akuntansi tidak ada transaksi yang tidak disertai dengan bukti. Sehingga bukti transaksi ini sangat penting. Oleh karena itu, sebelum melakukan kegiatan dalam siklus akuntansi, terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap bukti-bukti transaksi dan memastikan bahwa setiap bukti transaksi adalah bukti yang sah. Suatu transaksi tidak dapat dicatat begitu saja dalam suatu perusahaan. Setiap perusahaan memiliki bukti transaksi yang berbeda-beda, tergantung pada jenis perusahaannya. Bukti transaksi dapat berupa kwitansi, cek, faktur penjualan dan pembelian, tanda terima barang, daftar gaji, tanda setoran bank, dan lain-lain. Persamaan dasar akuntansi. Secara umum, persamaan dasar akuntansi menjelaskan tentang aset, kewajiban, dan ekuitas. Istilah aset sepadan dengan seperti harta, kekayaan, dan aktiva. Prinsip dasar persamaan akuntansi yaitu aset perusahaan harus sebanding dengan kewajiban dan ekuitas perusahaan. Rumus persamaan dasar akuntansi ialah yang pertama aset, kewajiban ditambah ekuitas. Yang kedua, kewajiban, aset dikurangi ekuitas, dan yang terakhir ekuitas yaitu aset dikurangi kewajiban. D. Pengakuan. Pengakuan dalam akuntansi adalah sebuah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi, sehingga kejadian atau peristiwa itu akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan dari entitas pelaporan yang bersangkutan. Agar mendapatkan pengakuan, kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa yaitu 1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan. Kedua, kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal. Pengukuran adalah sebuah proses penempatan nilai uang demi
mengakui dan memasukkan setiap pos pada laporan keuangan. Pencatatan. Pencatatan adalah sebuah proses analisis atas suatu transaksi atau peristiwa keuangan yang terjadi dalam entitas dengan cara menempatkan transaksi di sisi debit atau kredit. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan, yaitu aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Penyajian. Penyajian dalam akuntansi adalah sebuah proses penempatan suatu akun secara terstruktur pada laporan keuangan. Akun aset, kewajiban, dan ekuitas atau akun real disajikan dalam laporan neraca, sedangkan akun pendapatan dan beban atau akun nominal disajikan dalam laporan laba rugi. Laporan keuangan berdasarkan sifat likuidnya, yaitu aset yang lebih cepat likuidnya disajikan terlebih dahulu sehingga penyajiannya dimulai dari aset lancar diikuti aset tetap. Akun kewajiban dalam laporan keuangan berdasarkan tanggal jatuh temponya, pendapatan dan beban berdasarkan kegiatan perusahaan, yaitu pendapatan diperoleh dari kegiatan pokok. Beban, di mana beban pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan pokok perusahaan. Pengungkapan. Pengungkapan dalam akuntansi adalah sebuah proses penjelasan secara naratif dan rinci yang menyangkut angka-angka yang tertera dalam laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Penjelasan secara naratif terhadap pos-pos laporan keuangan diungkapkan dalam catatan atau laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini juga mencangkup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas dan informasi lain yang diharuskan serta dianjurkan untuk diungkapkan demi menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar. Basis akuntansi merupakan himpunan dari standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi ini berhubungan dengan kapan pengukuran dilakukan. Basis akuntansi pada umumnya ada dua, yaitu basis kas dan basis akrual. Saya akan mempresentasikan basis kas. Basis kas adalah mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Basis kas berdasarkan konsepnya ada dua perihal, yaitu pengangkutan pendapatan. Waktu pengangkutan pendapatan dalam basis kas adalah pada saat perusahaan menerima pembayaran secara tunai. Dan selanjutnya pengangkutan beban pada saat suatu dilakukan pengangkutan secara tunai. Yang kedua, basis akural. Basis akural berat mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau saat peroleh. Basis akural menyangkut pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi, yaitu ketika transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau secara kas diterima atau dibayar. Tentang basis akrual. Basis akrual berarti mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau perolehan. Basis akrual mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat itu transaksi yaitu ketika transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperoleh atau memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Contohnya, pada tahun 2009 diterima uang dari pendapatan sewa sebesar 9.000 untuk sewa 3 tahun mendatang. Pendapatan bunga
yang harus diterima untuk tahun 2009 adalah Rp 500 dikeluarkan kas senilai 3.000 untuk beban 2 tahun mendatang dan beban yang harus dibayar sebesar 300. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.